Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa melakukan kegiatan rutin yang setiap dilakukan seminggu sekali pada hari Kamis, yaitu Kompel. Kompel itu komunitas belajar ya, bersama PMM. Nah, alhamdulillah setelah dari kita libur banyak kegiatan sekolah, akhirnya kita mulai kegiatan klinis kembali. Nah, ada masalah baik dari kelas 1 sampai kelas 12, karena biasanya kalau habis liburan biasanya anak-anak banyak yang tantrum atau banyak anak-anak yang saya mau bertanya di kelas 1 dulu ya. Mana guru kelas 1? Ya, ada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya guru kelas 1B. Saya ada kendala dengan murid saya, yaitu masuk kembali kayak seperti yang awal lagi, jadi nggak mau masuk ke kelas. Itu gimana solusinya? Kemarin saya udah pindah kelas, tuh solusinya pengen gitu kan, karena katanya di kelas itu dia ngeliat sesuatu di kelas yang belakang, jadi saya pindah ke kelas depan. Itu solusinya yang saya terapkan, tapi tetap aja dia udah dimasuk ke gerbang, dia udah mau lompat dari motor itu, lari. Terus saya juga udah kasih solusi seperti itu ke mamahnya, gimana ya, dan dia sekarang nggak mau masuk ke ngeliat kelas, ke depan kelas pun juga mau, dia masih maunya duduk di ruang tunggu orang tua. Nah itu gimana ya solusinya, saya minta solusinya. Kita bahas ya satu-satu dulu. Pertama dari kelas 1, dia kembali seperti awal ya. Dia tidak mau masuk ke kelas, alasannya dia melihat sesuatu. Nah, karena anak baru itu sosialisasinya sangat minim, kita mau beradaptasi tempat aja, anak-anak dulu ketonjok sama murid. Nah itu posisinya apakah sedang belajar atau sedang di luar bermain? Oke Bu Wisga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kemarin itu sempat kejadian saya ditonjok sama salah satu murid ya. Jadi ceritanya saya baru mau masuk kelas, tiba-tiba ada salah satu wali murid manggil, Bu Wisga, ini ditarik-tarik sama si A, ditarik-tarik sama si B gitu. Terus saya langsung negur, kenapa? Saya tanya gitu kan. Terus dia nggak terima, saya suruh duduk, dia malah mau nunjuk saya. Akhirnya sama saya tarik keluar gitu kan. Pada saat di luar sempat duduk, alhamdulillah saya ditolong sama Pak Willy ya. Karena kalau sendiri juga mungkin saya nggak bisa ya, karena memang tenaganya kuat banget. Ya seperti itu. Jadi kalau misalnya kayak gitu harus gimana sama muridnya ya Ibu ya solusinya gitu ya. Karena memang anak itu kalau saya lihat itu kan kejadian hari Jumat, itu pada saat di aula pun memang udah kelihatan kalau dia itu emosinya lagi nggak stabil gitu. Ternyata memang terbawa sampai ke kelas, terus juga jadi mengganggu ke teman-temannya juga gitu. Iya, Ini ada kasus guru ditonjok sama murid ya. Yang saya tanyakan ini muridnya murid kelas atau beda kelas? Oh beda kelas, jadi lagi impal ya jadinya. Di luar kelas. Satu ruangan ya. Oh satu ruangan, jadi bersebelahan gitu ya. Oke. Ada anak-anak kita yang tidak mau diperintah ataupun dilarang ya. Jadi kita harus mengetahui sifat anak-anak itu. Apakah siswa kita itu ada yang bisa ditegaskan, ada yang bisa kita lembutkan gitu. Berarti tipe anak yang seperti ini berarti dia tidak bisa ditegaskan dan tidak bisa dipaksa. Kalau dipaksa atau ditegaskan, dia akan emosinya tidak terkontrol ya. Dia jadi nonjok itu pun dia nggak paham, entah itu gurunya atau ini karakter siswa ya. Jadi kalau misalnya Steven tadi berarti kita harus lembutin. Kalaupun kita misalnya suruh duduk, berarti kita ngomongnya harus baik-baik untuk duduk gitu. Kalaupun ada anak yang nggak bisa dibaikin, kita harus tegas lagi. Untuk siswa-siswa kita itu harus diet makanan ya. Diet makanan yang berupa terigu, gula, coklat. Karena itu akan menimbulkan efek aktif anak. Bukan hanya untuk anak-anak, aktifnya akan menjadi gitu. Jadi
Guru-guru itu kalau setiap ada muridnya yang sedang aktif, coba tolong ke orang tuanya suruh diet makanan. Terigu, coklat, dan gula, terutama 3 itu aja ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Winda, yang ingin saya tanyakan, ini anak-anak, terutama anakku ya, itu kan suka minum apa itu es sirup apa ya? Suka minum minuman seperti itu gimana kayak anak saya? Kayaknya anak juga aktif apa ya? Apa ngaruh apa enggak itu? Terima kasih. Nah, untuk tes Sisri ataupun Nutrisari itu sangat berpengaruh ya. Karena bukan hanya pemanis, tapi pewarnanya, zat kimianya juga mempengaruhi itu ya. Justru bukannya karena dia menimbulkan aktif juga, tapi dia akan menimbulkan penyakit dalam dirinya gitu ya. Jadi kalau bisa kondisikan orang gulanya diganti sama madu, ataupun gulanya kita kurangin. Misalkan 2 sendok, kita kasih sekarang 1 sendok gitu ya. Jadi manisnya nggak terlalu manis jambu. Daripada dia minum teh Sisri, Nutrisari, lebih baik teh manis madu ataupun teh manis jambu yang rasa jambu sapinya yang bukan yang teh manis sama campur jambu ya, tapi manis jambu gitu ya. Jadi dikurangin aja gulanya ya. Jadi kita kasih edukasi ke orang tua, jangan sampai anak-anak kita minum seperti itu, karena kan banyak juga anak-anak sekarang anak kecil udah kena diabetes ya, karena itu minuman-minuman seperti itu gitu. Karena banyak tuh di rumah sakit, saya juga pernah nemuin tuh, pernah dengar cerita juga dari kuliah ya Bu ya, anak kecil udah kena diabetes, anak kecil kena ginjal gitu kan. Karena apa? Dia minumnya nggak ada minum air putih, jadi dia minumnya manis terus, jadi dia kena itu. Anak kan 11 bulan itu gula darahnya 600. Itu kenapa itu? Pertama dia mati sendiri karena gulanya 600. Untuk anak 11 bulan sudah terdeteksi 11 tahun 11 bulan masih bayi banget. Alhamdulillah kegiatan komunitas belajar hari ini semuanya sudah kita sharing ya, dari pembelajaran setelah berlibur ya. Mudah-mudahan apa yang saya berikan bermanfaat untuk Bapak Ibu nanti di kelas. Dan jika nanti ada masalah atau kasus di kelas, bisa hubungin saya secara pribadi. Oke, saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.